Halo teman-teman semua, masih edisi work from home. Kali ini kita membahas tentang topik yang sederhana, yaitu mengenai reflektor. Nah, apa itu reflektor? Nah, sebelumnya jangan lupa bumper dulu. Teman-teman, subscribe dan klik loncengnya. Ya, saat ini kita membahas salah satu gear yang paling mudah didapatkan, harganya juga nggak terlalu relatif mahal, yaitu reflektor. Nah, reflektor ini adalah yang dipakai untuk memantulkan cahaya untuk subjek yang kita terangin. Misalkan kita nerangin model, ya. Ya, kali ini kita bawakan teorinya dulu. Nanti di judul berikutnya kita akan lakukan praktek mengenai jenis-jenis reflektor dan fungsinya. Karena ada 5 in 1. Jadi di reflektor itu ada 5 in 1. Saya nggak tahu juga apa gunanya awalnya. Tapi setelah saya pelajari ternyata banyak fungsinya. Jika teman-teman mau perang, siapkan senjatanya lah. Baik itu kamera, memori, baterai, dan juga reflektor. Kalau belum punya flash ya, kalaupun udah punya flash, reflektor bawa nggak apa-apa sebagai tambahan. Nah, kali ini kita membahas tentang fungsi reflektor tersebut. Yang pertama, fungsinya adalah mengatur arah cahaya, oke, ke arah subjek yang kita foto. Karena reflektor ini kebanyakan dipakai untuk portrait ya, human, manusia atau model. Jadi kita bisa mengarahkan cahaya itu menyinari mana nih, wajahnya modelnya atau bagian seluruh tubuh model. Jadi nanti karena sifat cahaya itu dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, jadi dia akan memantul ke reflektor terus kemudian ke model. Selain untuk memantulkan cahaya, reflektor ini juga bisa sebagai catchlight ya. Catchlight, jadi di mata model itu ada bentukan seperti warna putih ya. Misalkan kita pakai reflektornya putih, dia akan membentuk bulat. Karena reflektor itu jenis-jenisnya banyak ya. Ada yang bulat, ada yang oval, ada yang segitiga. Tergantung teman-teman belinya apa. Nah, kalau misalkan teman-teman belinya reflektornya segitiga, maka dibentuklah catchlight ya, yang ada mata di mata ini bentuknya segitiga, bukan bulat ya. Jadi sesuai bentukannya ya. Jadi kalau teman-teman memakai reflektor ini adalah alat yang simpel sekali buat fotografer ya. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Tapi memang kekurangannya harus butuh asisten ya. Jadi ada yang megangin ya. Kita harus kerja tim. Kalau misalkan fotografer ada 2 orang, gantian dia megang reflektornya ya. Jadi kerjasama. Fungsi reflektor yang satu lagi adalah untuk mengurangi kontras ya. Misalkan pada saat kita moto outdoor, kontrasnya ada shadow di bawah, kita tinggal nambahkan dari bawah sini reflektornya. Jadi kontras shadow yang di sini hilang ya. Oke, itu teorinya seperti itu. Ada beberapa jenis reflektor yang dijual di pasaran. Yang pertama ada cuma reflektor silver aja, ada cuma reflektor putih, ada cuma hitam. Kali ini saya akan bercerita mengenai reflektor ini nih. Ini saya pakai 5 in 1. Dulu waktu belajar saya cuma beli aja nih, buat apa sih gunanya, tapi pelan-pelan saya pelajari. Nah, di sini ada, kita buka ya. Ini merek banyak sekali mereknya. Dan saya juga ada jenis reflektor lainnya, tapi ini yang paling lengkap ya, karena dia ada 5 warna. Oke, kita buka. Terus jadi besar. Besar sekali ya. Nah, di sini ada warna silver. Oke. Di sini ada warna hitam di baliknya. Kemudian baru 2 ya. Ya. Kita buka lagi di sini. Kita buka. Di sini ada warna gold. Ada warnanya gold.
Yes, ada warna gold ya. Ada warna putih terakhir. Ini diffuser. Warnanya putih juga. Jadi ada putih, ada dua bagian. Ada yang putih beneran, putih banget. Ada yang diffuser. Jadi dia kalau ini diffuser ya. Semuanya nih semua diffuser. Tapi ini warna putih ada dua. Ada yang putih banget, ada yang putih masih tipis-tipis gitu. Ya, baik, kita mulai dari mana nih, teman-teman? Dari warna apa dulu? Dari warna hitam, silver, emas, atau putih? Oke, pilih yang mana? Oke, saya akan mulai dari warna emas dulu. Ya, warna emas ini memiliki karakteristik warna yang saturasinya tinggi sekali. Jadi bisa dipakai pada saat outdoor ya. Pada saat kita motret human atau model, kita menggunakan reflektor yang warnanya keemasan ini. Karena dia akan mengeluarkan dan memantulkan warna kekuning-kuningan atau jingga. Ya, jadi kulit skin tone model itu lebih lebih saturasi agak tinggi dan warna kulitnya natural ya gitu ya. Lebih natural lah dia dapatnya. Jadi kayak kuning-kuning langsat gitu ya. Kulit saya juga jadi kuning langsat kalau kena ini. Oke. Terus kemudian selain memiliki saturasi yang tinggi, dia hanya cocok dipakai di saat outdoor aja. Kita bahas mengenai yang warna putih. Ya. Jadi warna putih saya bilang tadi ada dua bagian. Ya. Yang pertama diffuser yang putih, tapi dia agak tipis banget ya. Masih ada kelihatan tangan saya. Tapi ada putihnya yang putih banget, putih pekat. Nah, saya nggak kelihatan tangannya, pekat banget putihnya. Ya. Ini masih halus, tangan saya masih kelihatan. Nah, sama-sama putih tapi beda fungsi. Ya. Reflektor putih ini, dia ini memantulkan cahaya sangat sedikit sekali ya. Ya, jadi pantulannya itu nggak begitu keras seperti yang emas tadi yang gold. Dia memantulkan cahaya nggak begitu banyak. Dipakainya di studio ya. Jadi untuk mengurangi shadow yang ada di sini, misalkan saya pakai warna putih ini nih. Ya, shadow saya kan kelihatan jadi kayak dipantulkan dengan lampu studio, shadownya dia berkurang dan nggak gitu kontras. Kemudian warna putih ini kalau nggak ada kita reflektornya warna putih, kita bisa menggunakan ini styrofoam ya. Jadi kalau misalkan styrofoam ini saya bikin begini ya, di sini layar saya kan agak gelap nih, perhatiin ya. Jadi kalau saya giniin, deketin, ini dia ngefill. Jadi ini membiaskan cahaya dari mana? Dari ada ruang sekitar ini, karena di sini ada sumber cahaya dari lighting yang kita pakai ya. Jadi dia ngebias karena tadi sifat cahaya pertama bisa dipantulkan ya. Jadi ini mantul di sini. Oke. Jadi kalau sini bagian yang kita terangin di sini ya. Jadi makanya kalau kita lihat pernah orang syuting nih, pada saat di outdoor di bawahnya ada styrofoam. Ya, fungsinya untuk jaga shadow supaya ininya nggak terlalu hitam ya di leher atau di mana. Jadi ada perbedaan. Walaupun ini sangat sedikit. Jadi mantul cahayanya nggak terlalu keras ya, masih soft ya. Bagaimana dengan yang transparan? Nah, kalau yang transparan ini adalah sifatnya untuk mengurangi cahaya aja yang masuk. Jadi kalau misalkan ada cahaya dari matahari, kita jadi ngesopin cahayanya nggak langsung. Jadi masih ada cahaya yang timbul. Contohnya saya contohin seperti ini ya. Nah, ini cahaya dari lampu studio. Keras. Ini misalkan cahaya dari lampu studio ya, contohnya ya. Jika kita memakai reflektor yang putih, saya akan disop. Yes. Begini nih. Cahayanya akan disaring ya, lebih soft. Dia tembus. Ini sifat cahaya yang kedua. Cahaya bisa ditembus. Nah, kalau kita nggak menggunakan ini, anggaplah ini matahari ya, yang ini. Kita tidak menggunakan, cahayanya keras sekali ke saya. Keras kan? Nah, gitu ya. Jadi keras sekali. Ada sini shadownya terlalu keras. Tapi kalau pakai ini dilindungin, ya, jadi saya semakin soft.
ya. Itu fungsinya yang diffuser yang warna putih tapi yang agak transparan. Oke, lampunya dimatiin dulu. Oke. Nah, kemudian kita belajar mengenai silver nih. Oke. Kita belajar, ini reflektornya besar sekali soalnya. Besar. Kita belajar mengenai karakter yang silver. Yang silver ini saturasi tinggi juga karakteristik cahayanya. Terus kemudian dia bisa dipakai di mana? Dalam studio. Jadi ada lampu studio yang ini ngisi sama. Jadi ini ngisi ya. Lihat shadow saya kan, matanya di leher saya kan. Lihat di leher, perhatikan di leher saya kan shadownya agak berkurang ya. Kalau saya beginiin ya beda ya. Nah, beda sekali ya. Nah, yes, leher saya kan itu shadownya hilang ya gitu. Jadi kalau dia kena lampu studio warnanya jadi netral ya. Jadi kalau kita pakai di outdoor ini bisa juga, tapi dia mengeluarkan dan memantulkan cahaya agak kebiru-biruan ya. Jadi kita harus ngatur WB lagi supaya dia lebih lebih natural skin tone-nya. Nah, nanti di sesi berikutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara mencari white balance ya. Nanti setelah ini apa yang dipakai, bagaimana caranya ya. Nah, reflektor ini yang sering kita pakai buat di indoor maupun di outdoor. Ya begitu mengenai reflektor yang silver, yang perak ya, mahal loh, perak loh. Perak mahal ya. Yang mahal itu emas. Yang tadi reflektor emas yang mahal. Oke, ini warnanya kebiru-biruan kalau di outdoor, terus kemudian sifat saya agak keras ya. Jadi kita tadi udah belajar yang emas, yang putih transparan, sama yang perak. Yang terakhir, yang jarang dipakai, yaitu reflektor warna hitam. Celup, reflektor warna hitam, ya. Ini dipakai di dalam studio, tapi kebanyakan dipakai untuk foto produk. Kalau yang lain memantulkan cahaya, perak, silver, putih itu semua memantulkan cahaya. Nah, kalau ini sifatnya hitam, dia itu menyerap cahaya. Jadi kalau kita moto-moto produk yang fotonya gelas, yang fotonya mengkilat gitu, kita gunakan ini reflektornya agar tidak tidak ngebias gitu lighting yang kita pakai ke produknya ya. Jadi ada 5 fungsi reflektor dan 5 jenis reflektor dalam satu genggaman. Ini gitu besar, juga gampang lipatnya, seperti ini doang. Jadinya seperti ini, gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa investasi reflektor ini sangat murah sekali, bisa didapatin di toko-toko online atau di toko di manapun teman-teman langganannya biasa. Teman-teman kalau misalkan malas keluar bisa telepon ya, telepon online bisa. Demikian informasi yang saya sampaikan mengenai reflektor dan kegunaannya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti saya janji saya akan buat kelas tutorial yang versi prakteknya. Tadi kan kita bahas secara teori doang nih. Nanti kita bahas secara teknik prakteknya ya. Nantikan aja terus channel kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video tutorial ini. Salam kami dari 101 kelas. Teman-teman semangat, jaga kesehatan terus. Dan kita akan belajar terus dari rumah. Salam 101 fotografi. Saya dengan Roy Rafael. Sampai ketemu kembali di judul yang berbeda.